Shalom jemaat Tuhan. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah, yang menyaksikan melalui live streaming, kita mengucap syukur pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan untuk beribadah dan kita mau membawa yang terbaik pada Tuhan pada pagi hari ini. Amin. Amin. Dengan tema yang sama yaitu Ayub, kita mau belajar untuk kita terus berserah kepada Tuhan dan kita setia kepada Tuhan. Sebelum kita memuji nama Tuhan, saya undang kita berdoa. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur atas semua yang Tuhan berikan bagi setiap kami. Melalui berkat kesehatan maupun mungkin sakit yang Tuhan izinkan terjadi. Melalui pekerjaan kami, melalui studi kami, melalui rumah tangga kami. Kami mau mengucap syukur Tuhan atas kehidupan yang Tuhan berikan bagi kami. Pada pagi hari ini Bapa, kami mau datang ke rumah Tuhan dengan penuh sukacita, dengan hati yang bersyukur kepada Tuhan, dengan hati yang berharap dan percaya kalau Tuhan selalu memberikan yang terbaik bagi setiap kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan ibadahnya dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya hanya Tuhan Yesus yang beracara di tengah-tengah kami. Setiap jemaat Tuhan yang sedang melangkah ke tempat ini maupun mereka yang menyaksikan melalui live streaming, Tuhan yang menyertai, Tuhan yang memberkati, hadirat Tuhan ada bagi setiap kami. Terima kasih Bapa, kami siap memuji nama Tuhan. Yang siap memuji nama Tuhan katakan amin. Haleluya. Boleh semua bangkit berdiri, berikan salam yang terbaik dari depan sampai belakang. Kita mau terima sukacita surga pada pagi hari ini. 2-3 orang berkumpul, Tuhan hadir di tengah kami. Haleluya. Kami katakan, kami terima sukacita surga. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku. Takkan patah semangat, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya. Bisa lebih lagi? Kok saya nggak ada lihat senyum-senyum sukacita ya? Kita akan pujian dari awal. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam
surga nyata penuhiku. Sukacita, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya. Boleh berikan kemuliaan untuk Tuhan kita. Mana nih tangan-tangan yang bersukacita nih ya. Haleluya. Masih mau puji nama Tuhan? Amin. Amin. Karena kita percaya Tuhan selalu ada di dalam hidup kita. Bahkan kemenangan demi kemenangan Tuhan berikan bagi kita. Boleh tepuk tangan semua untuk Tuhan. Kami percaya Tuhan. Kami tidak mau ragu-ragu di dalam Tuhan. Kami yakin Tuhan selalu menuntun setiap langkah kami. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu. Kau pegang hidupku, haleluya. Sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya. Kau tuntun langkahku, Yesus. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya. Kami percaya Tuhan, kemuliaan sampai kemuliaan Tuhan berikan bagi kami. Sekali lagi kita akan ujian dari awal. Tak pernah ku ragu. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku. Sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya. Kau tuntun langkahku, Yesus. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya. Boleh tepuk tangan untuk Tuhan kita. Siapa yang percaya kemuliaan Tuhan hadir bagi setiap kita? Angkat tangannya. Haleluya. Musik boleh memuji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau selalu menuntun setiap langkah kami. Dari kemuliaan sampai kemuliaan. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya. Berikan yang terbaik untuk Tuhan. Sama-sama kita katakan haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Amin. Ada sukacita? Amin. Haleluya. Saya yakin dan percaya ada sukacita pada pagi hari ini. Amin. Dengan sukacita yang sama kita tetap masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan pada pagi hari ini. Kita siapkan hati kita untuk mendengar kebenaran firman Tuhan.
Semua hanya karena berkat kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Kami masih bisa terus mengatakan Tuhan Yesus baik. Itu semua karena kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Biar kami boleh terus memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Dalam setiap musim kehidupan kami mau terus katakan semua berkat kemurahan Tuhan. Semua karena kasih-Mu Tuhan dalam hidup
pujian dan penyembahan-Mu pada pagi hari. Mari bebaskan Roh-Mu menyembah Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidupku, katakan semua karena kemurahan-Mu Tuhan. Semua karena kebaikan-Mu dalam hidup kami. Dan dapat kami dalam Engkau yang pelihara setiap kami Tuhan. Kau pelihara kami Tuhan. Kau pelihara kami. Kau jaga setiap kami. Kau kenal kami Tuhan. Tak ada yang terlewatkan di hadapan-Mu. Haleluya. Makasih Tuhan. Kau Allah yang terus memelihara setiap kami. Apapun yang terjadi di sekitar kami Tuhan, Engkau Allah yang memelihara setiap kami. Engkau mengenal setiap nama kami Tuhan. Kami mengucap syukur. Engkau tetap Allah kami. Di setiap musim kehidupan kami, Engkau Allah yang setia bagi kami. Bahkan di saat kami tidak setia, Tuhan tetap setia. Terima kasih Tuhan. Biar pujian ini boleh menguatkan setiap kami. Boleh menjadi pengingat setiap kami Tuhan. Bahwa Engkau Allah yang tidak akan pernah meninggalkan kami. Engkau Allah yang selalu menunggu di ujung jalan Tuhan. Untuk setiap kami boleh terus melangkah semakin dekat kepada Tuhan. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Dari hatimu katakan, walau 1000 rebah di sisiku, haleluya, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Sekali katakan, walau 1000 rebah di sisiku, yes Lord, Kau tetaplah Allah penolongku. Haleluya. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus. Berikan kemuliaan untuk Tuhan. Mari dari hatimu sekali katakan, walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetap Allah. Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau Allahku. Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah. Doa saya serahkan pada Anda. Takkan ku goyah,
Sebab Yesus sertaku, takkan ku goyah, takkan ku goyah. Sebab Yesus sertaku. Inilah Tuhan, keyakinan kami kepada Tuhan. Apapun yang terjadi di sekeliling kami tetap pandang pada Tuhan yang sanggup menolong dan memberikan kami perlindungan, Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan, kami berdiri di hadapan Tuhan pada pagi ini, karena kami menyadari akan hal itu, Tuhan, bahwa Engkau senantiasa bersama-sama dengan kami dimanapun kami berada, Tuhan. Tuhan, setiap pujian yang sudah kami naikkan di hadapan Tuhan hari ini, biar itu menjadi dupa yang harum naik di hadapan hadirat. Saat ini Tuhan, kami membuka hati kami bagi Tuhan, untuk kami mendengarkan suara kebenaran firman Tuhan. Tuhan, berbicaralah Engkau ya Tuhan bagi kami, sebab kami sudah rindu untuk mendengarkan firman di dalam Kristus Yesus Tuhan. Kami berdoa, haleluya, amin. Silakan duduk adik-adik sekalian. Tuhan memberkati kita sekalian. Shalom, shalom. Puji Tuhan saudara sekalian. Pagi ini kembali kita datang kepada Tuhan dalam ibadah kita. Saudara-saudara sekalian, hari ini masih tetap dalam tema yang sama, yaitu tentang seorang tokoh yang bernama Ayub. Ya, kita sudah mendengarkan 3 minggu ini berturut-turut tentang Ayub dan latar belakangnya dan keadaannya. Ya, sampai hari ini selama 2 minggu ke depan lagi, saudara-saudara, kita akan masih mengikuti poin yang sama atau tema yang sama tentang Ayub. Hari ini, saudara-saudara, saya akan berbicara tentang imannya. Dia bertekun dalam imannya, saudara. Saya akan berbicara tentang iman daripada seorang yang bernama Ayub ini, saudara. Setelah dia melewati setiap ujian dan cobaan dalam hidup ini, saudara-saudaraku, maka dibuktikan oleh imannya yang memungkinkan dia untuk tetap bertahan menghadapi hidup ini. Saudara-saudara sekalian, kita buka Ayub pasal yang kedua, ayat yang ketiga kita akan baca bersama-sama. Mungkin dalam 2 minggu ke depan ini masih tetap ayat-ayat ini, saudara, sekitar pasal ini juga, saudara. Ayub pasal 2 ayat 3. Kita baca bersama-sama ya. Ayat ini satu ayat saja kita akan baca. Sudah ketemu semuanya? Mari dengan suara yang keras kita akan membacakan ayat ini dengan perlahan-lahan. 3, 2, 1. Firman Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi ini seperti dia, yang demikian saleh, jujur, dan takut akan Allah, dan menjauhi kejahatan. Ia tetap tekun dalam kesalehannya, meskipun engkau telah membujuk aku melawan dia, untuk mencelakakan tanpa alasan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada seorang pribadi yang bernama Ayub, adalah seorang, dikatakan Alkitab, dia seorang yang jujur, seorang yang saleh, seorang yang takut akan Tuhan. Sebuah predikatnya melekat dalam diri seorang pribadi Ayub, saudara-saudaraku, yang dilabelkan oleh Allah sendiri, bukan oleh manusia. Allah sendiri yang melabelkannya dalam diri, melekat dalam diri Ayub ini, saudara-saudara. Bahwa dia adalah seorang yang sungguh-sungguh melekat dengan Tuhannya, berpaut dan sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan yang hidup. Nah, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, siapakah Ayub itu, saudara? Ayub ini, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, adalah dia berasal dari sebuah kota yang bernama Uz, kurang lebih, saudara. Ya, kemungkinan Uz ini itu sebuah kota kuno di kota Haran, saudara. Ya, Ayub artinya lawan atau musuh. Lawan atau musuh. Kalau saudara baca dalam Ayub pasal yang ke-13, di situ ayat 24, dan Ayub pasal 33 ayat yang ke-10, di situ dikatakan bahwa mengapa engkau menyembunyikan wajahmu dan menganggap aku sebagai musuh. Itulah sebabnya nama Ayub ini adalah lawan atau musuh, saudara.
Saudara baca lagi dalam pasal yang ke-30 tadi, 33 ayat yang ke-10 juga sama sudah. Bahwa predikat Ayub ini adalah seorang musuh, ya. Nama arti daripada namanya, sudah. Kita tentu punya nama masing-masing, ya. Saya punya nama Onesimus, orang berguna, saudara. Ya. Esra, hamba Tuhan. Kita punya nama, ya. Orang tua kita memilih nama bagi kita, nama-nama yang bagus, nama-nama yang indah, ya, sebagai doa kita buat anak kita, buat keluarga kita. Ketika adik saya Golda sedang mengandung, mereka sudah buat terkaan sudah. Nama depannya siapa, ya. Dan mereka pilih namanya N katanya. Siapa N itu? Orang mulai bertanya-tanya, siapa N itu? Ternyata namanya Nehemia. Dia pilih nama itu, saudara. Si orang hamba Tuhan besar, Nehemia. Tidak sembarang orang memilih namanya, ya. Ya tentu punya arti. Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, Ayub namanya atau artinya lawan atau musuh. Saya nggak tahu kenapa orang tuanya memilih nama seperti itu, sudah. Tapi yang jelas itulah nama yang melekat dalam diri Ayub. Dan walaupun namanya seperti itu, saudara-saudara sekalian, dia memiliki predikat yang luar biasa, yang dilabelkan oleh Allah sendiri, yang dicap oleh Allah sendiri, bahwa dia adalah seorang yang takut akan Allah. Ayub ini bukan orang sembarangan, ya. Ayub ini bukan orang yang ece-ece katanya. Dia adalah seorang yang kalau sekarang ini sudah high class. Dia seorang pemilik peternakan yang cukup sukses pada saat itu. Karena kalau kita baca dalam pasal pertama di situ dikatakan ayat yang kedua. Saudara lihat di situ, saudara-saudaraku. 2-3. Dikatakan dia seorang yang memiliki peternakan yang cukup sukses pada saat itu. Bayangkan kambingnya saja ada 7.000 ekor. Saya dapat bayangkan kalau 7.000 ekor dilepas di Ramas 2.000 ini, saudara-saudaraku, tidak akan cukup lahan itu untuk 7.000 ekor. Jadi dia memerlukan apa? Dia memerlukan lahan yang luas, memerlukan kandang yang luas, memerlukan fasilitas yang luas, memerlukan segala fasilitas yang mendukung peternakannya, saudara. Itu baru pertama, kambing, domba, ya. Untanya lagi, saudara-saudaraku, itu cukup banyak. Dikatakan ada 3.000 ekor, saudara. 3.000 ekor lepas di Ramah, saudara. Orang kocar kacir, saudara. Betul nggak? Kemarin saya lihat tadi saya Farel dan keluarga pergi ke taman safari. Dia lihat onta deh. Nenya lihat onta. Onta gimana besarnya? Kecil nggak? Hah? Komodo, di belakang komodo. Kemarin Om lihat. Opa lihat. Dia di belakang komodo sambil foto, saudara. Wah. Ontanya Ayub itu ada 3.000. Sedikit atau banyak, sudah? Itu banyak sekali. Jika diuangkan dengan uang sekarang, sudah, dengan kurs sekarang, itu berapa banyak? Saya bukan seorang peternak, walaupun saya ingin menjadi peternak. Tapi yang saya tahu, itu nilainya cukup tinggi secara ekonomis. Dalam kalkulasi saya, saudara-saudaraku, uangnya Ayub dengan peternakan itu ada kurang lebih 100 miliar. 100 M. Ya sedikit sih, nggak banyak. Kalau saudara hitung 100 M satu hari itu nggak habis. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, itu saja baru onta-ontanya. Apalagi saudara, ada lembu, berapa pasang? 500. Cukup banyak. Ada lagi kambingnya, 500 pasang lagi, cukup banyak. Jadi jika
diuangkan itu semua, itu cukup banyak uangnya saudara-saudara. Dan Ayub ini adalah termasuk seorang konglomerat zaman itu sudah cukup sukses secara sukses, dikagumi, dihormati, dihargai, disanjung orang. Ini pribadi saudara yang dikasih oleh Tuhan. Itu keadaan Ayub. Jadi dia seorang yang cukup sukses, dia golongan atas. Ya. Kalau rumahnya mungkin sekarang antara Pondok Indah atau daerah Menteng sudah. Pik Makalawan. Masih lebih mahal Pondok Indah setahu saya. Ya. Ya, Abang. Masih lebih mahal Pondok Indah loh, saudara. Apalagi Menteng. Menteng itu harga per meter itu, saudara-saudara, itu mahal sekali, saudara. Bisa 300-400 juta, 1 meter persegi. Buat lubang WC sudah 1 miliar. Kurang juga. Dan kalau tanah di Menteng itu bukan 400-500 meter, di atas 1000 meter persegi, per kapling. Dan itu hanya orang yang memiliki uang yang tebal, doku yang tebal, hepeng yang tebal, money yang tebal. Kalau tidak, saudara, orang tidak bisa memilikinya. Dan saya pastikan, saudara, jika Ayub ada pada saat itu, dia pasti memiliki tempat kediamannya antara Menteng atau Pondok. Wajar, saudara-saudara. Kenapa? Karena dia punya segala-galanya. Dia jual binatang-binatangnya, ternak-ternaknya, bisa saja. Beberapa waktu yang lalu saya pergi ke peternakan ayam, saudara. Salah satu teman kami punya peternakan ayam di daerah Bogor, tapi Bogornya di arah Tangerang. Itu peternakan ayamnya 10.000 sudah, satu kandang. Saya tanya, kok berapa ini satu kandang? Ya habisnya kurang lebih 1 M. Belum rumahnya berapa? Sekitar 750 juta. Kalau panen si Om katanya bisa beli Fortuner 2 biji sekali panen ayam itu. Telurnya setiap hari sudah 25 peti dari ayam 10.000 ekor. Itu ayam. Kita dapat bayangkan bagaimana dia bisa memiliki keuntungan yang luar biasa. Ayub tidak piara ayam, tapi dia piara apa tadi? Apa? Kambing, lembu, onta. Karena pada zaman dulu, saudara-saudaraku, setiap orang mempersembahkan korban untuk Allahnya. Apa yang dipersembahkan? Kambing, domba, lembu. Kalau saudara-saudara kita dari Muslim, itu onta dipersembahkan sudah pada hari-hari tertentu. Jadi dia mempunyai angan-angan yang luar biasa. Supaya saya bisa sukses dalam hidup ini, harus jadi peternak. Jadi peternak itu baik atau tidak, saudara? Orang anggap peternak itu bangsa yang kotor punya. Saudara, ketika saya pergi di sana, tempat teman saya ini yang punya peternakan, mereka sederhana banget. Nggak kita anggap dia orang kaya raya, sudah. Orang pakaiannya aja biasa-biasa, pakai celana pendek. Kita nggak tahu kalau itu konglomerat. Rumahnya sudah ada berapa puluh hektar, Mak. Keluarga, karena ini keluarga besar, mereka kumpul di situ bagi-bagi per kapling berapa ribu meter. Pagi, ini anaknya, ini cucu, sampai cucu-cucu sudah ada di situ. Dan itu mereka punya peternakan semuanya. Mereka biasa-biasa aja. Rumahnya, saudara-saudara, paling kecil itu mobil Honda RT. Ya, paling kecil itu. Dia masuk ke dalam jalan kecil. Nggak taunya itu tempat pusat duit. Sekali dia panen itu 1-2 M, 3 M. Mereka biasa saja. Tidak memperlihatkan diri mereka itu bahwa mereka sanggup.
Saya pikir dia pergi sana pakai uang, pakai karung loh sudah. Karena penampilannya seperti biasa aja. Nggak ada kelihatan orang berduit. Ini saya tahu saudara, jika dia punya Tuhan dalam hidupnya, dia akan memperlakukan hidupnya seperti itu. Dia tidak menempatkan diri sebagai seorang yang dipentingkan oleh orang lain. Dan itu pada posisi Ayub pada saat itu saudara. Dia orang yang sederhana. Saudara-saudara, tapi kita lihat di sini ada beberapa hal yang perlu kita lihat di dalam kehidupan daripada anak-anak Ayub ini saudara-saudara. Walaupun dia golongan atas, situasi keluarga Ayub, saudara-saudaraku, keluarga Ayub khususnya anak-anak mereka ini termasuk golongan yang penganut hedonisme saudara. Artinya mereka ini, hedonisme ini adalah orang-orang yang hidupnya tiap hari pesta pora saudara. Orang yang hedonisme ini adalah orang-orang yang maunya pesta pora tiap hari. Dan ini yang dilakukan oleh anak-anak Ayub. Tiap hari bergilir. Giliran kakak dulu, turun ke adiknya. Terus. Karena Ayub ini ada orang yang takut akan Allah. Alkitab kalau sudah baca seterusnya, bagaimana Ayub memperlakukan anak-anaknya ketika mereka mengadakan hedonisme ini, pesta pora ini saudara-saudara. Apa yang dilakukan oleh Ayub setelah mereka berbuat pesta itu? Panggil anak-anak satu persatu, didoakannya mereka. Karena jangan-jangan anakku berbuat dosa. Itulah yang dilakukan oleh Ayub terhadap anak-anaknya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kehidupan hedonisme ini yang membuat Ayub atau keluarganya, anak-anak ini berganti-gantian mengadakan pesta pora di rumah mereka masing-masing saudara. Gaya hidupnya luar biasa. Gaya hidupnya menonjol sekali. Dan mereka mencari kepuasan di luar kehendak Allah. Ini yang dilakukan oleh anak-anak Ayub ini. Cenderung mereka memamerkannya kekayaan dan kemampuan ekonomi mereka masing-masing. Ini yang dilakukan oleh mereka setiap hari. Gaya hidup mereka ini menunjukkan bahwa mereka sedang mengalami konflik secara batin dalam diri mereka. Karena kenikmatan dunia ini menawan setiap hati daripada anak-anak mereka. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, lalu apa karakter daripada Ayub ini saudara? Kalau anaknya tadi kita tinjau tadi dari kehidupan hedonisme ini saudara-saudara, pesta pora ini, kita melihat karakter daripada Ayub ini. Saudara, apa itu karakter saudara? Karakter itu suatu perubahan atau pembawaan individu berupa sifat, kepribadian atau watak seseorang atau tingkah laku seseorang yang diekspresikan dalam kehidupannya sehari-hari. Itu namanya karakter. Jadi dia mengekspresikannya kehidupannya tiap hari, gaya hidupnya tiap hari. Dia ekspresikannya. Karakter Ayub itu apa sih saudara? Ada 3 hal yang perlu kita renungkan hari ini. Yang pertama, karakter Ayub ini, dia adalah seorang yang taat kepada Allah. Apa bukti ketaatan Ayub terhadap Allahnya? Kita baca pasal 1 ayat 1 ini. Dikatakan, pasal 1 ayat 1 dikatakan begini saudara-saudaraku. Ya, 3, 2, 1 sama-sama. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ini karakter Ayub yang melekat dalam diri. Ayub tidak pernah merubah sifatnya, ya, penampilannya ketika dia sudah mulai high class. Ayub tidak pernah berubah tata keramanya terhadap siapapun yang dia jumpai, walaupun dia sudah melekat dalam dirinya sebagai seorang yang berada atau memiliki segala-galanya. Ayub tidak pernah berubah
cara sambutan kepada orang lain, walaupun dia memiliki segala-galanya dalam hidup ini. Saya berharap kita, saudara-saudara, ketika kita diberkati oleh Tuhan, jangan pernah kita berubah sifat, sikap kita, karakter kita, penampilan kita ketika kita berada dengan orang lain. Bapak Ibu saudara sekalian, kemarin saya dikirim rambutan dari kebun, 6 karung. Kemudian saya bagi tetangga. Salah satunya saya kirim ke Bapak. Kemarin dia balik ke rumah, dia kirim saya berkat, makanan diantar oleh ajudannya dengan mbaknya satu. Dia lihat saya dari atas ke bawah. Om, Pak, dari rambutan dari mana katanya? Dia lihat di rumah ini tuh, nggak ada pohon rambutan. Tapi saya kirim 1 karung ke dia. Dia lihat, dia mungkin nggak yakin sudah. Ini orang dapat dari mana ini? Saya bilang dari kebun. Oh, pulang. Yang saya mau katakan begini, orang bisa melihat dari penampilan kita. Saya pakai celana pendek, saya sambut, saya terima itu berkat, kiriman itu makanan dalam yang cukup bagus sudah. Mungkin dia butuh kepuasan, dia kirimlah saya satu. Orang bisa lihat kita loh saudara dari penampilan. Ini orang nggak meyakinkan saya bisa merasakan dari orang yang mengantar itu dia lihat saya di atas neraka. Kalau engkau diberkati oleh Tuhan, nanti ketika engkau diberkati oleh Allah, jangan pernah berubah penampilanmu kepada siapapun juga. Amin. Amin saudara. Kalau kita diberi kesempatan oleh Tuhan untuk kita bisa diberkati oleh Allah secara finansial, jangan pernah berubah cara, tata kerama kita, tata karakter kita, bicara kita kepada siapapun juga saudara. Tetaplah sebagaimana apa adanya. Jangan mentang-mentang sudah ada sedikit kita mulai sombong, jalan pun nggak lihat orang lagi. Ya, orang lain dianggap apa? Nggak selevel, nggak setingkat, nggak seukuran dengan aku. Dijauhkan daripada kita ini. Amin. Kalau Allah memberkati kita, suatu saat, suatu ketika nanti, terimalah sebagai berkat, anugerah daripada Tuhan yang kita terima. Dan jangan pernah sombong. Ayub memiliki kehidupan yang dia tetap pegang teguh itu. Walaupun dia seorang yang takut dengan Allah, menjauhi segala kejahatan, apalagi saudara-saudara, dia seorang yang jujur. Itu masih melekat dalam dirinya. Karena dia tahu dari siapa itu semua. Saudara, saya mau katakan sekali lagi buat kita, kalau kita diberkati Tuhan, berjalanlah sesuai dengan keinginan hati Tuhan, bukan keinginan hati kita. Ayub, Bapak Ibu, dia memiliki ketaatan yang luar biasa kepada Tuhan. Dia memiliki kualitas rohani yang luar biasa kepada Allah. Dia seorang yang benar-benar mempraktekkan hidupnya sebagai pribadi yang kenal kepada Kristus Yesus. Kalau kita mempraktekkan hidup kita sebagai pribadi yang kenal kepada Yesus Kristus, maka hidup kita tidak pernah berubah. Cara kita berkata-kata tidak berubah. Cara sikap kita tidak pernah berubah. Karena kita tahu siapa yang memberi kepada kita, saudara-saudara sekalian. Amin. Oleh sebab itu, sebagai anak-anak Tuhan, belajarlah rendah hati sebagaimana daripada Ayub. Hal yang kedua yang dimiliki oleh Ayub dalam karakternya, saudara-saudara sekalian, adalah dia memiliki integritas yang tinggi. Dia memiliki integritas yang tinggi dalam hidupnya. Dia memiliki integritasnya apa, saudara? Dia jujur. Dia jujur dalam segala hal. Tidak ada kecurangan dalam hatinya. Dia disegani oleh banyak orang, dihormati oleh masyarakat dan banyak orang, saudara. Karena dia memiliki integritas yang tinggi. Integritas itu penting buat kita. Sebagai anak-anak Tuhan, di tengah-tengah dunia yang penuh dengan persaingan ini, saudara-saudaraku,
Saya mau katakan, saya mau memberitahu kita adik-adik sekalian yang bekerja, jadilah orang-orang yang jujur di mana kita bekerja. Amin. Jadi orang-orang jujur di mana kita bekerja di dunia sekuler kita. Memiliki integritas. Siapa kita sebenarnya di depan Allah? Ingat, pekerjaan itu adalah sebuah pemberian Allah bagi kita. Untuk kita kerjakan dengan penuh rasa tanggung jawab kepada Tuhan yang telah memberikan kepada kita. Kerja dengan baik, dengan rajin, dengan sungguh-sungguh. Jangan pernah menuntut. Itu kalau kita bekerja dengan baik, pasti orang juga akan memperhatikan kita. Bos kita, atasan kita, ya akan memperhatikan kita. Kalau engkau kerja dengan baik, percayalah kepada saya, pasti Tuhan akan mempromosi kita. Amin. Pasti Tuhan angkat kita. Kerja saja dengan baik, dengan jujur, dengan sungguh-sungguh. Datang, saya selalu katakan pada jemaat, datang lebih awal, pulang lebih akhir. Datang lebih awal, pulang lebih akhir. Bosmu akan, oh ini anak ini, dia jujur, dia bekerja dengan baik, dia bekerja dengan tekun. Masa bos kita enggak perhatiin kita kalau kita kerja dengan baik? Itu bos kebangetan. Kalau sampai kita bekerja lama, tidak pernah kita dipromosi, tidak pernah kita dilihat, tidak pernah kita diterge kata orang Batak. Itu mah kebangetan banget, saudara. Selagi kita bekerja pada koridor yang benar, percayalah Tuhan pasti mempromosi kita. Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, ini Ayub yang kedua ini, dia seorang yang memiliki integritas. Dia memiliki integritas. Ya, ada banyak orang saudara-saudaraku, ya. Kalau kita di depan bos, atasan selalu carmuk. Carmuk itu cari muka. Istri saya bilang carmuk. Kalau ada bos, saudara, dia kerja, udah, maunya semua dia yang kerjain. Tapi kalau nggak ada bos, santai dia sudah. Apa yang dikerjakan? Makan, santai, main HP. Tapi kalau ada bos, waduh, dia mulai cari kesibukannya. Kita bukan bekerja untuk bos kita. Kita bekerja karena Tuhan sudah bilang begini, apapun yang kau lakukan, lakukanlah seolah-olah untuk ini yang penting bagi kita. Bukan kita bekerja untuk bos kita, walaupun kita bekerja untuk bos kita, karena dia punya perusahaan. Tapi kita bukan sekedar kita bekerja untuk bos kita, tapi kita juga bekerja untuk Tuhan kita. Kalau ini saudara tahu nilai ini, saudara-saudaraku, maka kita akan bekerja dan maksimal untuk di mana kita bekerja. Amin. Ayub punya integritas yang tinggi. Dia memiliki integritas yang tinggi sehingga orang menghormati dia, menghargai dia. Sekali lagi, dia memiliki integritas yang sangat tinggi. Dia memiliki juga hati yang tulus. Ya. Saudara, kalau kita punya bos, perlakuan kepada kita, kalau dia tulus, saudara merasakan nggak ketulusan dia terhadap kita? Kalau saudara peka, saudara, kita bisa tahu ini bos ini tulus nggak mengasihi kita, tulus nggak memperhatikan kita, ya. Kalau orang peka, saudara, dia tahu. Tante Gembala ini saya paling salut. Saya selalu kasih contoh. Kalau Tante Gembala bilang begini, ini orang nggak benar, betul nggak benar. Makanya kalau saya pergi, saudara, selalu saya minta doa sama dia. Kalau dia bilang jangan pergi, saya nggak pergi, saudara. Saya batalin, saudara. Karena akan terjadi sesuatu, saudara. Dan dia tahu sebelumnya, saudara. Bukan sedang terjadi, akan terjadi, dia tahu, saudara. Saya nggak tahu dia punya kemampuan apa. Saya bilang dukun dari Simalungun. Kok dia tahu sebelumnya, saudara? Bapak Ibu, saya mau katakan begini. Kalau kita punya Tuhan kita bisa menilai seseorang
ini benar atau tidak, saudara. Ayub memiliki satu hati yang sangat tulus. Dia tidak membuat-buat, tapi itu ungkapan dari hati yang paling dalam. Yang ketiga, saudara-saudaraku, yang dimiliki sebagai karakter pada Ayub ini, dia seorang yang sangat rendah hati. Mari kita baca bersama-sama ayat 21 pasal 1 ini. Dan pasal 2 ayat yang ke-8 dan ke-10 sampai 10. Ayub pasal 1 ayat yang ke-21 dikatakan begini. Katanya, mari kita baca 3, 2, 1. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Kita baca ayat pasal 2 ayat yang 8 sampai 10. Lalu Ayub mengambil sekeping beling untuk menggaruk badannya sambil duduk di tengah-tengah abu. Maka berkatalah istri kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik saja daripada Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam semuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dari bibirnya. Saudara-saudara, inilah sikap kerendahan hati seorang pribadi yang bernama Ayub ini. Dia rendah hati, saudara. Dalam keadaan apapun yang dihadapi oleh Ayub ini, ya, yang senantiasa mengancam kehidupannya, dia masih tetap berkata, itu semuanya dari Tuhan. Apa buktinya Bapak Ibu Saudara sekalian? Ketika situasi pada saat itu anak meninggal dalam seketika, itu tidak main-main, sudah. Satu waktu, satu hari, belum dikubur yang satu, sudah mati yang satu, belum dikubur. Enggak seperti itu. Itu dalam sekejap 88, karena mereka baru pesta pora, sudah. Hedonisme ini tadi. Ini akibatnya hedonisme ini, saudara-saudara. Ya, sedang pesta-pesta, tiba-tiba angin datang, merubuhkan rumah itu, dan itu mati dalam seketika. Harta benda yang diusahakan bertahun-tahun itu hilang dalam satu hari juga, saudara. Dan yang lebih parahnya lagi, dia sendiri menderita satu penyakit yang sangat-sangat menyakitkan, saudara. Ada sebuah penyakit yang diderita oleh Ayub, yang dalam bahasa medisnya, saudara-saudaraku, yaitu sebuah sel basal yang terjadi dalam dirinya. Jenis penyakit kanker kulit. Sebuah jenis kanker kulit yang membuat dia begitu menderita, begitu sengsara, bengkak, mengandung nanah, atau terjadi infeksi dalam diri daripada Ayub ini. Terjadi karena ada sel basal yang dimiliki oleh Ayub ini. Itulah sebabnya ketika Ayub menderita sakit kanker kulit, saudara-saudara, dia ambil beling. Saya dapat bayangkan beling itu kan tajam, saudara. Dia menggaruk-garuk seluruh bagian badannya, karena seluruh bagian badannya tidak ada lagi yang utuh. Semua sudah terjangkit oleh penyakit kanker kulit. Dia ambil beling dan dia garuk. Saya kalau badan saya gatal, saudara, saya punya alat garuk dari besi stainless, saya beli dari Yogyakarta, 10.000 sudah saya beli. Itu saya garuk. Wah, kalau sudah garuk rasanya enak banget, sudah. Kalau garuknya nggak pas, waduh. Siapa di sini pernah gatal dan digaruk? Ada? Nggak ada ya? Cuma saya ya. Waduh, kalau garuk sudah enak banget, sudah. Kalau sudah digaruk sampai istri bilang, udah nanti luka katanya. Saya garuk kok enak banget. Saya bayangkan begini, sudah.
mengapa namanya? Memvisualisasikannya terhadap Ayub ini. Bagaimana penderitaannya ketika dia menggaruk itu pakai beling sudah. Di depan abu lagi. Saudara, luka kena abu. Pernah nggak saudara merasakan? Itu perih sudah. Dan Ayub ada di situ. Dia menggaruknya. Semua. Itu kan badannya nggak ada yang utuh sudah. Mulai dari batok kepalanya sampai ke nggak ada yang utuh sudah. Bayangkan. Saya dengar keponakan saya, cucu saya katanya lagi gatal-gatal di kampung. Saya bilang ini obatnya, coba beli. Itu kalau dia sudah gatal, sudah dia garuk-garuk katanya. Dia nangis. Itu cucu saya umur 1 tahun. Ya kemarin baru 1 tahun. Sakit kulit sudah. Itu sekarang lagi berjangkit daerah sana katanya. Tapi itu penyakit kulit biasa. Tapi kalau yang dihadapi oleh Ayub ini sudah itu luar biasa penderitaannya. Sudah bayangkan. Sudah anak mati, harta benda habis, ya. Rumah daripada anak mungkin pertama yang rubuh hancur, ya. Gak ada yang tersisa. Ayub menderita penderitaan yang sangat parah. Saya belum ketemu di dunia ini, di belahan dunia ini, orang yang mengalami nasib seperti Ayub ini. Kecuali ditulis dalam Alkitab, namanya. Ya begitu menderita, saudara-saudara. Saya mau katakan begini, saudara, Tuhan bisa kita titipkan berkat di rumah kita, di keluarga kita. Wah, banyak. Tapi ingat, Tuhan juga bisa ambil dalam seketika. Kita tidak perlu sombong, saudara-saudara, dalam hidup ini. Sekali lagi, jangan pernah bilang sebelah kiri kanan, jangan sombong ya. Itu hanya titipan, bilang. Titipan, bilang. Yang keras, saya belum dengar. Jangan sombong dan itu titipan, bilang begitu. Sekali lagi. Paham, bilang. Paham? Ngerti, bilang. Makanya kalau kita diberkati Tuhan jangan sombong ya. Kita itu titipan. Titipan, saudara. Nggak ada yang kekal. Kenapa kita harus sombong, saudara? Saya enak, saudara. Kalau ada orang sombong di dunia ini. Dia pikir dia aja yang kaya di dunia ini, saudara. Dia pikir dia aja yang paling kaya. Saya mau beritahu saudara, ada yang lebih kaya daripada kita. Makanya jangan sombong. Ketika kita jalan, jangan jalan gini, lihat ke bawah, masih ada orang lebih susah dari kita. Betul nggak? Masih ada orang lebih kaya dari kita. Kita mungkin punya rumah 1, ada orang yang punya rumah 5, betul nggak? Ada yang lebih. Artinya, kalau kita hanya punya rumah 1, masih ada orang yang lebih banyak rumah dari kita. Itu yang saya baru tahu di daerah sini. Belum lagi di kampung. Betul nggak? Jadi kita nggak perlu sombong, saudara. Biasa aja. Perlu kita sombong apa sih, kita banggakan sih, apa yang kita sombongkan? Ayub bilang apa tadi? Ayub bilang apa? Dalam ayat yang ke-21, baca. Baru betul, saudara. Dia tidak mempertahankan apa yang dia telah miliki, begitu banyak harta benda dia miliki. Dia tidak pernah berkata, ini milikku, ini kepunyaanku, ini aku punya, ini saya punya, ini saya punya. Nah, seperti itu, saudara. Dia bilang begini, dengan telanjang aku datang, dan telanjang juga aku. Lalu kalimat terakhir apa? Terpujilah. Jangan kita sekedar baca ayat ini, saudara. Kita harus mengerti, supaya kita tidak sombong dalam hidup ini. Kita punya rumah 1-2 biji, masih ada orang yang lebih banyak daripada kita. Amin. Makanya jangan pernah sombong, saudara. Ayub itu ambil teladannya daripada dia.
Dia nggak pernah sombong. Uang banyak, uang melimpah. Itu baru benda. Itu baru binatang kita lihat. Belum yang lainnya. Nggak mungkin kan? Nggak ada yang lain kan? Nggak mungkin dia nggak punya emas dan perak kan? Betul nggak? Nggak mungkin dia tidak punya rumah, bukan? Nggak mungkin dia tidak punya lahan-lahan pertanian yang luas, bukan? Karena itu sangat memungkinkan dan sangat mendukung akan hal itu. Karena dia memiliki peternakan yang banyak. Tentu dia punya lahan pertanian yang sangat luas. Mungkin di sana nggak ada sawah. Saya belum pernah di Israel. Ada sawah kan? Tapi minimal dia punya tanah yang luas untuk peternakannya, sudah. Betul nggak? Makanya kita tidak boleh sombong dalam hidup ini. Kalau Tuhan kasih kita berkat, syukuri itu. Amin. Saya ini orang kampung, saudara. Dulu saya ingat, saya waktu di kampung sehari 1 kali makan, itu pun makan bubur 1 hari. Dalam sehari makan bubur, tiap hari makan bubur. Kalau saya bisa makan hari ini di rumah, makanan nasi padang, saya harus syukuri itu. Karena saya pernah mengalami nasi yang namanya makan bubur tiap hari. Bukan makan nasi loh, sudah bubur yang dicampur dengan daun-daunan. Daun kelor dicampur di situ. Macam-macam lah supaya tambah banyak. Lalu apa yang saya harus sombong dalam hidup ini? Ketika saya diberkati Tuhan, nggak perlu, saudara. Biasa sajalah, ya. Kita harus biasa saja, jangan pernah sombong. Kalau saudara punya mobil, syukuri itu titipan saja. Amin. Kalau saudara punya motor, syukuri saja, itu berkat Tuhan. Suatu waktu Tuhan bisa ambil daripada kita. Saya nggak punya apa-apa, saudara. Motor itu motor adik saya yang saya pakai hari ini. Saya nggak punya apa-apa, tapi saya tidak merasa minder oleh karena saya tidak memiliki apa-apa. Karena saya tahu saya bukan siapa-siapa. Saya orang dari kampung yang tidak punya apa-apa. Ayub berkata begini, dengan telanjang aku datang, dengan telanjang juga aku kembali. Itu harus yang melekat dalam diri kita. Amin. Harus itu, saudara. Sehingga kita semakin terpacu untuk kita mengasihi Tuhan kita lebih sungguh-sungguh. Lalu apa yang menjadi kemenangan Ayub di sini? Kemenangan Ayub di sini, dalam menghadapi situasi yang sulit ini, Ayub berkeyakinan bahwa ia mengenal hal-hal yang kecil, muncul dengan respon yang positif terhadap penderitaannya. Ia tetap yakin akan kedaulatan Allah. Walaupun dalam situasi seperti itu, Ayub tetap meresponi itu kebaikan terhadap dirinya yang Allah telah lakukan baginya. Ayub mengenal Allah sebagai penebus. Itulah sebabnya Ayub pasal 19 ayat yang ke-25 berkata begini, tetapi aku tahu penebusku hidup dan akhirnya ia akan bangkit di atas debu. Ayub tahu persis, dia tahu Allahnya penebusnya dalam hidupnya, saudara. Satu pertanyaan Ayub adalah, meskipun kulit tubuhku, perhatikan baik-baik, sangat rusak tanpa daging pun, aku akan melihat Allah. Saya angkat jempol buat Ayub. Kita baru sakit gigi aja sudah jeritnya minta ampun. Sakit kuku aja kita sudah jerit-jerit, apalagi sudah sakit flu aja kita sudah jerit-jerit, ya. Ayub enggak loh, saudara. Ayub tidak demikian. Sakit gigi biasa, sakit kaki biasa, sakit flu biasa. Ayub ini penderitaannya tidak sehebat yang dialami Ayub ini terhadap diri kita. Dan dia tidak pernah mengutuki Allah. Ini kunci Ayub. Sekali lagi, dia memiliki apa tadi? Dia memiliki integritas.
kepada dia tetap memandang kepada Tuhannya, saudara. Aku tahu penebusku hidup. Jika aku menderita seperti ini, aku akan bangkit. Ini luar biasa. Ini luar biasa, saudara. Dan ini yang dimiliki oleh Ayub. Coba kalau Tuhan kasih kita cobaan sedikit, berani nggak ngomong seperti Ayub, saudara? Jujur, berani? Mikir-mikir om, mikir saya om. Baru diuji sedikit, kita sudah nggak kuat lagi. Kita sudah mulai, kau sih, saling menyalahkan, saudara. Jangan pernah menyalahkan orang, salahkanlah dirimu sendiri. Sebagaimana Ayub, dia tidak pernah menyalahkan Tuhannya, dia tidak pernah menyalahkan keluarganya, bahkan istrinya juga dia sempat marah kepadanya. Kau bicara seperti orang gila. Apakah kita menerima yang baik saja daripada Tuhan dan tidak menerima yang buruk? Ini sebuah pernyataan. Ini loh saudara-saudara, kata-kata yang saya rasa nggak dimiliki oleh semua orang, tidak dimiliki oleh banyak orang. Dia bilang begini, kita tidak boleh hanya menerima yang baik saja daripada Tuhan, tapi juga kita harus menerima yang buruk.
Dia tetap bertahan. Itulah sebabnya, karena ketahanan inilah, kesuksesan inilah, dengan nilai yang dimiliki oleh Ayub inilah, integritasnya, Tuhan mengembalikan 2 kali ganda, 2 porsi, 2 kali lipat. Saudara pada bayangkan, kalau kita tadi perhitungkan 2 kambing dombanya tadi berapa tadi saudara? Berapa? 7.000, 1.000, 3.000 dilipat gandakan oleh Allah. Saudara, kalau orang yang bertahan dalam Tuhan, walaupun dalam keadaan situasi yang tidak memungkinkan, saudara-saudara, Tuhan bisa mengembalikan, bisa merubahnya dalam sekejap. Allah kembalikan anak yang mati tadi, dia punya anak lagi 10 orang lagi. Dan saudara tahu endingnya dikatakan oleh Alkitab, itu anak-anaknya Ayub. Kalau dulu yang mungkin sekarang Tuhan bilang begini, karena tidak ditulis oleh Alkitab. Kondisi anaknya yang 10 tadi yang sudah lenyap tadi, ditimpa oleh menara tadi, oleh karena apa? Pesapora tadi, hedonisme tadi, Tuhan gantikan dengan anak-anak yang cantik tadi. 3 anak perempuannya dikasih oleh Tuhan setelah kejadian itu terjadi. Jemima, Kesia, dan Rahab itu adalah wanita-wanita yang cantik, charming. Kalau Tuhan berubah, sebagaimana Ayub. Jangan sampai keluar dari mulut kita hal-hal yang mengutuk Tuhan kita. Hanyalah ucapan syukur dari bibir yang tulus, yang kita harus katakan, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama. Ini nilai yang perlu kita miliki dalam diri kita, yang dimiliki oleh Ayub, menjadi bahagian dalam hidup kita sehari-hari. Ya, saudara baca di situ pasal 42 itu, ayat 10 dan ayat 12 itu, Tuhan merubah situasi yang tadinya tidak baik menjadi sesuatu yang baik. Lalu pelajaran apa yang kita paling penting yang kita dapatkan daripada kehidupan Ayub ini, saudara-saudara? Kadang-kadang Tuhan mengizinkan anak-anaknya menderita untuk meneguhkan dan memurnikan iman mereka, supaya mereka semakin berserah diri kepada Tuhan. Jadi kalau saudara-saudaraku satu saat kita diizinkan oleh Tuhan menghadapi sesuatu yang tidak baik, katakanlah itu masalah dalam keluarga kita. Sekali lagi, jangan pernah cepat-cepat ambil kesimpulan ini salahnya Tuhan dan aku yang benar. Saudara-saudara, pulang dari tempat ini, kembali ke rumahmu masing-masing, belajar satu perkara daripada Ayub ini. Nilai atau value yang dimiliki dalam diri Ayub ini harusnya ada dalam diri kita masing-masing sebagai orang-orang yang beriman pada Tuhan. Amin. Sehingga kita berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, Tuhan memberkati kita sekalian. Bapak Surgawi, kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk pesanmu pada siang hari ini bagi kami. Ajarlah kami ya Tuhan untuk kami setia kepada Tuhan. Ajar kami ya Tuhan untuk kami tetap taat kepada Tuhan. Ajar kami tetap jujur di hadapan Tuhan. Ajar kami memiliki Tuhan integritas yang tinggi di hadapan Tuhan, supaya kami tidak cepat-cepat mempersalahkan Tuhan karena yang kurang adil terhadap kami ya Tuhan. Bapa Surgawi, tolonglah kami. Ini kami Tuhan. Kami seringkali lemah, tapi kami minta orang yang lemah, yang tak berdaya ini membutuhkan Allah untuk memberikan kekuatan ekstra bagi kami ya Tuhan, sehingga kami bisa sanggup menghadapi keadaan yang ada di sekitar kami pada suatu saat Tuhan izinkan kami menghadapi sebuah cobaan dalam hidup ini. Tuhan, terima kasih Bapa. Kami mau belajar daripada Ayub untuk kami berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Itulah
keyakinan kami pada hari ini Tuhan. Kami mau hari ini untuk kami mau berubah dalam sikap hati kami kepada Tuhan, kepada sesama kami, kepada keluarga kami, kepada siapapun juga ya Tuhan yang ada di sekitar kami. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Bagimu segala hormat dan pujian, syukur sekarang sampai selama-lamanya. Dalam Kristus Yesus Tuhan, hamba berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih Om Gembala atas firman Tuhan yang begitu memberkati. Saudara sekalian terberkati juga. Amin. Baiklah Bapak Ibu Saudara, sebentar kita akan memberikan persembahan. Saya undang yang bertugas untuk maju ke depan. Ya, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur atas kasih setia-Mu bagi kami Tuhan di dalam ibadah kami pada hari ini. Sebentar kami akan memberikan persembahan kami. Tuhan Yesus kiranya memberkati persembahan ini supaya dapat menjadi berkat bagi gereja kami dan juga bagi sesama Tuhan. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sebentar kita akan menjalankan persembahan. Mari kita angkat pujian Tuhan Yesus baik. Pujian yang sama-sama katakan tiada berkesudahan, tiada berkesudahan. Kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Mari kita angkat pujian yang lebih semangat lagi. Tiada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Oh, oh, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Mana jempolnya saudara-saudara? Sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Kita serukan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Tuhan Yesus baik. Terima kasih atas persembahan yang telah diberikan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih untuk persembahan Tuhan Yesus memberkati. Sebentar kita akan mendengarkan pengumuman. Saya sebagai bendahara mengumumkan untuk janji iman Bapak Ibu yang mungkin belum disetorkan, boleh disetorkan kepada saya. Namun seperti janji dari minggu lalu ya, kita akan menginformasikan janji iman yang sudah terkumpul hingga saat ini dari seluruh jemaat. Itu ada Rp61.800.000. Boleh berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Ya, mungkin ada dari Bapak Ibu mungkin yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah yang menyaksikan saat ini yang belum menyetorkan janji iman, kami masih terbuka untuk menerima kartu janji iman ataupun informasi janji iman yang diberikan. Dan pengumpulan dari janji iman ini akan dilakukan pada akhir Juni atau paling lambat awal Juli untuk kita mulai mempersiapkan pelunasan maupun renovasi dari tempat ibadah yang baru. Dan setelah ini
kegiatan dari pencarian dana akan dilakukan melalui proposal yang akan dibagikan juga nanti kepada jemaat, untuk jemaat boleh sharing kepada rekan-rekan mungkin atau keluarga yang Tuhan juga boleh percayakan memberikan sumbangsi kepada gereja kita. Ya, jadi nanti dari panitia pembangunan akan memberikan proposal kepada Bapak Ibu untuk Bapak Ibu boleh sharing kepada rekan-rekan maupun keluarga yang lain, seperti itu. Mungkin ada tambahan? Oke, saya mengundang adik-adik boleh maju ke depan untuk kita berdoa. Anak-anak sekolah minggu boleh maju ke depan. Ada Nehemia, Sharon, Kakak Iren, dan Ella. Ya, adik Elion masih dalam keadaan tubuh yang lemah. Kita berdoa untuk adik Elion juga ya. Yuk, mari lipat tangan, tutup mata, adik-adik semuanya, kita berdoa kepada Tuhan ya. Bapa, kami serahkan setiap anak-anak kami yang boleh hadir di dalam rumah Tuhan pada minggu ini. Kau melihat setiap keberadaan mereka, pertumbuhan mereka hari demi hari, kami tetap menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Kiranya kasih Tuhan, kemurahan Tuhan terus mengalir kepada setiap anak-anak kami di dalam masa pertumbuhannya, di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan masa depan yang penuh dengan harapan ada atas setiap anak-anak kami. Kami percaya kasih Tuhan dan kemurahan Tuhan akan terus mengalir dalam kehidupannya. Kami berkati setiap orang tua yang menjaga, merawat, dan mendidik setiap anak-anak kami. Kiranya Tuhan Yesus juga memberikan kekuatan kesehatan bagi setiap orang tua yang ada. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, seperti yang tadi Kak Golda telah sampaikan, mari jangan lupa untuk kita berpartisipasi di dalam janji iman kita untuk dana pembelian tempat kita ya Bapak Ibu. Kita berdoa untuk setiap jemaat-jemaat Tuhan yang hari ini tidak hadir, banyak yang sakit Bapak Ibu, karena cuaca juga sedang tidak begitu baik ya Bapak Ibu ya, hujan terus, jadi tidak ada matahari Bapak Ibu ya, jadi susah untuk berjemur. Saya kemarin ke rumah sakit Bapak Ibu di Harapan Bunda lagi, Hermina Bapak Ibu, Hermina Galaksi. Semua anak-anak full Bapak Ibu ya, semua berobat dan rata-rata semua sama penyakitnya, batuk pilek ya Bapak Ibu. Dan ada tambahan Bapak Ibu, ada flu Singapura Bapak Ibu ya. Jadi mari kita tetap berdoa untuk anak-anak kita biar dijaga oleh Tuhan, dipelihara oleh Tuhan dengan sempurna. Saya lihat juga ada kemarin satu di Hermina Galaksi flu Singapura, ada ibu sedang gendong anaknya. Saya lihat anaknya lemes banget, bintik merah full Bapak Ibu. Terus wah, penyakit apa nih? Terus kata Mama Elion, wah itu flu Singapura. Saya langsung takut, Elion jangan lari-lari. Nah, Elion tuh dia sakit kayak nggak sakit. Kalau di rumah sakit dia lari-lari, anak-anak yang lain tuh semua tertidur, terlihat sakit. Kok Elion kayak nggak sakit gitu, tapi dia sakit Bapak Ibu. Jadi saya juga wanti-wanti, wah nih banyak anak-anak yang sakit. Jadi kita juga harus banyak berdoa. Tidak hanya anak-anak Bapak Ibu, orang tua pun banyak yang sakit. Ya, saya melihat juga orang-orang di kantor saya banyak yang sakit Bapak Ibu. Sakitnya bukan sakit berat Bapak Ibu, sakit biasa aja, flu, demam, ya, batuk-batuk. Nih Ezra lagi sakit, saya juga lagi sakit, Kak Ajeng lagi sakit juga nih, ya. Ibu Gembala juga sakit. Jadi ini lagi musim sakit Bapak Ibu ya. Karena matahari juga nggak ada itu. Saya juga mencari matahari untuk berjemur, nggak ada Bapak Ibu. Ini mendung, pagi ini mendung ya. Tadi sempat ada matahari sedikit, tiba-tiba hilang, ditutupi awan gelap lagi ya. Jadi kita berdoa, kasih Tuhan terus memelihara kita, dijauhkan dari segala sakit penyakit, segala virus apapun dalam kehidupan kita ya Bapak Ibu ya. Lalu yang kedua Bapak Ibu, kita berdoa untuk saudara-saudara kita yang kita tetap terus dukung dalam doa, untuk Abang Rio dalam pemulihannya, untuk tangannya kita terus berdoa. Lalu kita berdoa untuk orang tua dari Ezra Pardede ya, mamanya kemarin habis dioperasi Bapak Ibu. Puji Tuhan semua berjalan dengan baik.
semua sudah dilakukan operasi dengan baik. Kita akan menunggu hasilnya, biarlah semua hasil juga baik ya Ezra ya. Biar semua mendatangkan kebaikan. Pasca operasi juga kita terus tetap berdoa agar pemulihan Tuhan berikan bagi Tante Dian ya, orang tua dari Ezra Pardiede dan Kak Clara Pardiede. Kita berdoa juga untuk Nadia juga sedang sakit ya, sama ya, flu, batuk, pilek gitu-gitu ya, demam ya. Kita berdoa. Elian juga kita berdoa ya. Lalu Bapak Ibu Saudara sekalian, kita juga harus berdoa masing-masing keluarga demi keluarga ya. Kita lihat kemarin saya persis juga di rumah sakit mendengar berita yang satu keluarga itu memutuskan untuk mengakhiri hidupnya, satu keluarga Bapak Ibu ya, 4 orang ya. Jadi saya kaget itu, dan satu rumah sakit nonton berita itu Bapak Ibu. Jadi kita sampai kita lagi gendong anak lagi sakit terus ngeliat berita itu Bapak Ibu. Jadi ini bukan main-main Bapak Ibu ya, bukan biasa-biasa aja, itu udah sering. Enggak Bapak Ibu, sekarang makin aneh. Dan saya baru tahu kemarin pemimpin kantor saya cerita bahwa sebenarnya anaknya nggak mau ikutan bundir Bapak Ibu. Makanya orang tuanya ikat tangannya, sehingga pas terjun semuanya ikut terjun Bapak Ibu. Jadi bayangkan Bapak Ibu. Dan saya baru tahu latar belakangnya karena apa Bapak Ibu tahu? Ekonomi, main saham, rugi. Nih saya harus sampaikan kepada Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, banyak-banyak dekat sama Tuhan ya. Kita karena orang hamba Tuhan bilang ke gereja, udah biasa. Enggak Bapak Ibu, kita harus banyak dekat sama Tuhan karena hari-hari ini jahat dan hari-hari ini makin sulit. Biar kita semakin dikuatkan satu dengan yang lain Bapak Ibu. Ini baru berita minggu kemarin. Kita nggak tahu nih ke depannya ada berita-berita apa lagi. Tapi saya mau sampaikan Bapak Ibu, kita semua di dalam ruangan ini dikasihi oleh Tuhan ya. Bapak Ibu Saudara semua dikasihi oleh Tuhan ya. Bulan ini bulan tentang Ayub Bapak Ibu. Jadi pencobaan-pencobaan yang kita alami Tuhan izinkan terjadi tidak melebihi kekuatan manusia, kekuatan kita pribadi. So berjalan sama Tuhan ya, jangan khawatir. Kalau Bapak Ibu Saudara merasa hari-hari ini sulit, bukan Bapak Ibu Saudara saja yang sulit. Semua orang mengalami kesulitan. Tapi bedanya adalah ketika kita sedang mengalami kesulitan, ada Tuhan Yesus yang berjalan bersama dengan kita. Dan Yesus sendiri yang memampukan kita untuk melewati. Amin Bapak Ibu ya. Tetap kuat ya Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Tetap kuat. Keluarga demi keluarga saling mendoakan, saling mendukung ya, supaya kita boleh kuat menghadapi keadaan saat-saat ini ya. Itu saja Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita akan menutup ibadah kita. Saya jemput kita semua bangkit berdiri dan kita akan bersatu dalam doa. Tundukkan kepala kita masing-masing, arahkan hatimu, kita masuk di dalam doa. Haleluya, haleluya Yesus. Bapa, di sini Engkau hadir Tuhan bersama dengan kami. Engkau melihat apapun yang kami gumulkan saat-saat ini Bapa, di dalam segala keberadaan kami. Bukan karena kekuatan kami, bukan karena kehebatan kami Tuhan Yesus, kami boleh ada di dalam rumah Tuhan untuk memuji memuliakan nama-Mu. Tapi kami tahu Bapa, ini berkat kasih-Mu, berkat kemurahan-Mu, berkat kasih sayang-Mu atas setiap kami, sehingga Engkau masih pelihara kami, Engkau masih menjaga keluar masuk kami, bahkan Engkau masih memberikan kami kekuatan kesehatan untuk kami boleh ada di dalam rumah Tuhan saat ini ya Bapak. Kami percaya setiap kami yang ada di dalam ruangan ini Tuhan Yesus, Engkau mencatat di dalam buku kehidupan-Mu apa yang telah kami lakukan pada hari ini. Biarlah segala pujian penyembahan kami kembalikan kepada Engkau ya Bapak. Bapak, kami menyadari bahwa hari-hari ini semakin jahat dan mungkin hari-hari ini semakin sulit Tuhan. Tapi kami tahu firman-Mu berkata orang-orang yang mengandalkan Tuhan tidak akan dikecewakan oleh Tuhan. Oleh karena itu ya Bapa, di dalam segala hal yang akan kami kerjakan ke depan, kami tetap meminta kasih Tuhan terus ada atas setiap kami.
Biarlah Tuhan setiap apapun yang kami kerjakan, apapun yang kami usahakan, apapun yang kami lakukan, biarlah Tuhan itu semuanya menyenangkan hati Tuhan, dan Tuhan buat berhasil apapun yang kami lakukan. Bapa tolong kami. Bapa tolong kami. Kami tetap tahu Bapa bahwa rencana Tuhan tidak pernah gagal dalam kehidupan kami. Oleh karena itu ya Bapa, nyatakanlah kuasa-Mu, nyatakanlah mujizat-Mu di dalam setiap pergumulan yang kami alami saat-saat ini. Sidang jemaat-Mu Tuhan Yesus, kami juga Tuhan yang ada di dalam ruangan ini yang sedang dalam keadaan kelemahan tubuh, kami memohon kepada Tuhan, karena kami tahu kekuatan kesehatan semua berasal daripada Tuhan. Bukan karena hebatnya kami menjaga tubuh kami, bukannya karena kami kuat Tuhan Yesus dalam segala situasi kondisi cuaca yang ada. Oleh karena itu Tuhan, kami minta kasih Tuhan, belas kasihan-Mu turun atas setiap kami ya Bapa. Pulihkanlah segala kesehatan kami Tuhan Yesus. Hari-hari ini jemaat kami yang sedang mengalami sakit penyakit, dari ujung rambut sampai telapak kaki, kami percaya kuasa darah Yesus sanggup untuk menyembuhkan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa memberkati jemaat-Mu Tuhan yang sedang mengalami sakit dan pemulihan kesehatan yang ada. Kami tetap memberkati dan menopang dalam doa untuk abang kami yang kami kasihi, Abang Rio saat ini ya Bapa. Kami percaya hari demi hari Tuhan akan terus memulihkan tangan yang ada. Kami percaya tulang-tulang yang ada semua dipulihkan oleh Tuhan. Saraf-saraf yang ada Tuhan sudah pulihkan di dalam nama Yesus. Berkati juga Tuhan Yesus, KTT juga yang terus menjaga, merawat, mensupport Abang Rio. Berikan kekuatan kesehatan bagi hamba-Mu ya Bapa. Kami berdoa juga Tuhan Yesus untuk Tante Dian Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Kau telah memelihara hamba-Mu Tante kami Tuhan Yesus sampai saat ini. Kalau Tuhan izinkan Tuhan Yesus, Tante Dian Tuhan Yesus untuk dioperasi kemarin Tuhan, kami percaya itu semua juga seizin Tuhan. Biar Tuhan pasca operasi yang ada Tuhan Yesus, kami tetap menyerahkan ke dalam tangan-Mu tubuh, jiwa, roh dari Tante Dian saat ini ya Bapa. Mungkin saat ini sedang mengalami kelemahan tubuh juga, kami percaya kekuatan kesehatan Tuhan berikan bagi Tante Dian saat ini. Apapun Tuhan Yesus nanti hasil lab yang ada, kami tetap menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Itu semua seizin Tuhan, dan kami percaya Tuhan akan memampukan dan memberikan kekuatan bagi Tante Dian. Kami berkati Ezra, kami berkati Kak Clara Pardede, kami berkati Om Raja. Tuhan berikan kekuatan bagi ketiga hamba-Mu untuk tetap mensupport Tante Dian dalam pasca operasi ini ya Bapak. Terima kasih Bapak. Berkati juga Elion juga yang sedang mengalami sakit juga saat ini. Kuasa darah Yesus juga menyembuhkan, bilur Tuhan Yesus memulihkan. Bahkan setiap anak-anak kami Tuhan Yesus yang ada di dalam rumah Tuhan saat ini, kami berdoa kepada mereka semua. Percaya penjagaan Tuhan yang sempurna ada atas setiap anak-anak kami. Dijauhkan dari segala sakit penyakit, kuman, virus, bakteri apapun, tidak ada atas setiap anak-anak kami di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Kami juga berdoa untuk Nadia saat ini yang mengalami sakit juga. Tuhan tolong, percaya juga kekuatan kesehatan yang sempurna Tuhan berikan bagi Nadia saat ini, sehingga dia bisa pulih kembali dan boleh melayani Tuhan dan dapat bekerja kembali Tuhan Yesus dengan maksimal ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan gereja kami ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Di dalam segala pergumulan yang ada, kami tetap berserah penuh kepada Tuhan. Engkau yang memiliki pelayanan ini ya Bapa. Engkau yang berdaulat atas pelayanan kami. Kami tetap menyerahkan kepada tangan Tuhan yang penuh kasih itu. Kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan setiap kami. Janji-Mu ya dan amin, dan pertolongan-Mu tidak pernah terlambat atas setiap kami ya Bapa. Percaya Bapa, dana-dana yang kami butuhkan Tuhan akan mencukupkan segalanya. Proposal yang akan kami jalankan di minggu-minggu ke depan ya Bapa, kami percaya juga Tuhan akan memberkati setiap kami yang mengambil bagian dalam proposal dan mempertemukan kami pada orang-orang yang tepat untuk memberkati pelayanan kami. Tolong kami ya Bapa, biar kami tetap semangat, tetap bersatu hati, bergandengan tangan, karena kami tahu waktu berjalan begitu cepat. Tapi kami tahu Tuhan Yesus, Engkau juga berjalan bersama dengan kami tahun ini, dan kami akan lihat mujizat yang Tuhan kerjakan atas pelayanan kami. Berkati Bapak Gembala, Ibu Gembala, seluruh hamba-hamba Tuhan yang mengambil bagian dalam pelayanan. Tuhan memberkati, biarlah kekuatan kesehatan, damai sejahtera, sukacita Tuhan berikan bagi para pemimpin kami Tuhan. Bapa yang baik, kami menyerahkan bangsa dan negara kami dalam tangan-Mu.
Terima kasih ya Bapa, Engkau tetap menjaga keutuhan bangsa kami. Tangan-Mu terus ada atas bangsa kami. Kami tetap berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Biar ada shalom atas bangsa dan negara kami. Ada pemulihan atas bangsa dan negara kami. Kami percaya bangsa kami akan terus Tuhan bawa menjadi negeri yang maju, menjadi bangsa yang maju, menjadi bangsa yang diberkati oleh Tuhan melebihi bangsa-bangsa yang lain Tuhan. Karena kami percaya ada anak-anak Tuhan di dalam Indonesia yang membangun mesbah doanya dan berdoa untuk bangsa. Kami berkati para pemimpin kami, presiden, wakil presiden, dan seluruh jajaran menteri yang ada. Aparat keamanan TNI Polri, biarlah roh takut akan Tuhan, hikmat Tuhan turun atas setiap para pemimpin kami. Bahkan pemimpin kami selanjutnya nanti ya Bapa, kami tetap menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Siapapun yang terpilih dan siapapun nanti yang akan dilantik, kami percaya itu semua datang dari izin Tuhan sendiri. Oleh karena itu Bapa, kami berkati putra-putra terbaik bangsa ini ya Bapa. Bila kami terus memberkati bangsa kami, sejahteralah bangsa kami, sejahteralah kota di mana kami berada, kota Jakarta. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Yesus. Terakhir kami serahkan persembahan kami dalam tangan-Mu ya Bapa. Kami menyadari ini semua adalah milik Tuhan. Seperti yang Ayub katakan, ini adalah milik kepunyaan Tuhan. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Dan Tuhan kami kembalikan apa yang menjadi milik Tuhan. Persembahan ucapan syukur, diakonia, misi, pembelian tempat, bahkan kami yang sudah memberikan persepuluhan kami dan membayar janji iman kami untuk pembelian tempat ibadah. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Kami percaya orang yang memberi akan menerima. Dan orang yang memberi tidak pernah akan kekurangan. Tuhan akan mencukupkan segala sesuatu yang kami butuhkan hari-hari ini ya Bapa. Biar ini menjadi persembahan yang harum di hadapan Tuhan, kudus dan berkenan-Mu di hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Yesus. Kami akan tinggalkan rumah-Mu yang kudus ya Bapa, melanjutkan segala aktivitas kami. Kami minta pimpinan dan tuntunan Tuhan. Dan kami akan terima berkat daripada-Mu ya Bapa. Dan sebelum kami terima berkat daripada-Mu, kami akan berdoa bersama-sama. Doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada setiap kami. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, sebagaimana juga kami mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Mari jemaat Tuhan, kita arahkan tangan kita ke depan, ke atas, dan biar kita terima berkat pada Bapa. Ulanglah saudara-saudara sekalian, dan terimalah oleh-Mu berkat Tuhan. Kiranya kasih dan berlimpah-limpah dari Allah yang sempurna daripada Tuhan kita Yesus. Ibadah raya kita telah selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.
bless you.